Berikut adalah tutorial pengoperasian sistem profil dan potensi desa dan kelurahan. Pada tutorial ini saya akan melanjutkan dari tutorial sebelumnya, yaitu masih membahas mengenai potensi desa pada menu sarana dan prasarana. Untuk tutorial sebelumnya sudah dijelaskan untuk pengisian sarana prasarana komunikasi air bersih sampai pada sarana prasarana pemerintahan. Jadi A sampai E sudah dijelaskan pada tutorial sebelumnya. Nah, kali ini saya akan melanjutkan mulai dari F, prasarana lembaga kemasyarakatan desa. Untuk pengisiannya langsung di dalam tabel. Jadi di sini sudah tertera dari beberapa macam kategori serta keterangan sudah ada isiannya. Tinggal eh, kita rubah atau kita ganti mulai dari kolom keberadaan, jumlah sampai pada kondisi atau satuan. Jadi misal seperti peralatan komputer fact, kita tekan enter untuk menggeser ke kanan di dalam tabel menggunakan fungsi enter. Di sini keberadaannya ada, namun untuk jumlahnya masih kosong. Ini bisa kita isi, katakanlah untuk jumlah komputer sama fact kita isi ada 4, enter. Ini kondisi atau satuan. Jadi misal ini kondisinya baik, kita pilih baik. Kemudian di sini juga ada jumlah meja dan kursi. Enter. Pastinya kantor kan ada meja dan kursi. Untuk keberadaan kita ganti dari tidak ada menjadi ada. Lalu tekan enter. Kemudian di kolom jumlah kita isi. Katakanlah ada 6 unit. Di sini unit. Terus di bawah-bawah sini untuk kategori LKMD atau LPM. Ini juga ada gedung kantor dengan keberadaan ada. Untuk jumlahnya kita isi misal ada 2. Untuk satuannya atau kondisi kita bisa pilih misal kurang baik, bisa kita isi di sini. Dan untuk yang lain-lainnya pengisiannya sama. Yang membedakan yang untuk memilah hanya kategori. Jadi pengisian per kategori. Satu contoh yang atas ini adalah gedung kantor, ini yang untuk LPM, PKK, dan Karang Taruna, dan selanjutnya. Jadi seperti itu untuk menu ini. Lanjut ke yang berikutnya yaitu peribadatan. Nah, untuk isian keterangan sudah eh, tertera untuk macam-macamnya, mulai dari masjid, ini ada langgar, surau atau musola. Terus ada gereja untuk Kristen, Protestan, gereja Katolik, wihara, pura, kelenteng. Nah, ini bisa kita isikan mulai dari kolom jumlah, dan pengisiannya hanya di kolom jumlah saja. Misalnya masjid tidak 10 ya, jadi misal ada 20, kita ketik 20. Kemudian untuk musola kita ganti misal ada 5. Terus untuk gereja Protestan misal ada 10. Katolik katakanlah ada 2. Wihara pura 1. Kelenteng 1, misal seperti itu. Jadi pengisiannya hanya di kolom jumlah saja gitu. Dan ini sudah otomatis tersimpan, jadi auto save. Lanjut masuk ke olahraga. Olahraga di sini di deretan keterangan sudah ada isiannya juga, mulai dari lapangan sepak bola, bulu tangkis, meja pingpong sampai pada lapangan tenis. Nah, ini untuk lapangan sepak bola keberadaan ada, jumlahnya 7. Misal 7 ini kita ganti, katakanlah jadi 3. Tinggal di blok langsung diketik. Kemudian kita anggap yang bulu tangkis, pingpong ini sudah. Terus misal ini ada lapangan basket, kita klik. Untuk keberadaan kita ganti, misal menjadi ada, enter. Terus
Untuk jumlahnya misal ada 2, enter. Nah, jadi seperti itu pengisiannya, langsung di dalam tabel. Dan kalau untuk olahraga sendiri hanya menentukan keberadaan serta jumlah. Kalau untuk satuan hanya mengikuti saja menurut keterangan. Lanjut ke kesehatan. Kesehatan sama, kurang lebihnya sama seperti pengisian di menu olahraga. Misal ini ada rumah sakit umum, kita langsung isi di sini. Misal satu unit puskesmas, kita turunkan. Jadi untuk menggerakkan kursor di dalam tabel bisa menggunakan anak panah di keyboard maupun enter. Kalau enter itu menggerakkan ke kanan. Seperti itu. Ini misal pengobatan alternatif ada 3. Langsung saja kita ketik di sini. Lanjut kita masuk ke penerangan. Listrik PLN, diesel umum, terus batu bara. Nah, ini tanpa penerangan. Waduh, tanpa penerangan. Listrik PLN misal tidak 993 keluarga ya. Kita buat misal jadi 1000. Ganti saja isiannya. Terus misal genset pribadi. Misal ada 50, ketik saja 50. Lampu minyak. Wah, lampu minyak sudah jarang ya. Tuh. Jadi ini sudah saya isi dan pengisiannya hanya di kolom jumlah saja. Nah, kalau sudah, penerangan sudah, lanjut kita masuk ke L. Prasarana hiburan dan wisata. Nah, ini jumlah tempat wisata. Di Wonogiri sendiri banyak sebenarnya, tapi kalau untuk di desa Sendang ya. Sendang ini misal saya isi ada 2 buah, terus ini ada hotel juga, hotel bintang 3 misal ada 10. Hotel Melati, diskotik, wah tidak ada diskotik. Museum misal ada 2. Nah, jadi seperti itu pengisiannya langsung di dalam tabel. Setelah prasarana hiburan dan wisata, kita masuk ke prasarana kebersihan. Tempat pembuangan sementara TPS, TPA, tempat pembuangan akhir ya, TPA. Alat penghancur sampah. Ini misal untuk yang TPS kan sudah. Ini tempat pembuangan akhir kan belum, tapi sebenarnya punya. Untuk keberadaan kita ganti dari tidak ada menjadi ada, lalu tekan enter, isikan jumlah. Misal ada 2 lokasi. Terus jumlah gerobak sampah. Keberadaan misal ada, enter, ada 10 unit misal. Nah, jadi seperti itu untuk pengisiannya. Langsung di dalam tabel kita isi menurut keterangan yang di sini. Misal tidak ada ya kita menentukan keberadaannya tidak ada. Dan untuk jumlah itu tidak perlu diisi. Tapi bagi yang ada, pastinya untuk isian jumlah harus diisi. Jadi kurang lebihnya seperti itu untuk pengoperasian atau penginputan potensi desa pada menu sarana dan prasarana. Dan selanjutnya mohon ditunggu video yang terbaru dari kami, yaitu kami akan membahas mengenai penginputan potensi desa pada menu tingkat perkembangan desa. Tingkat perkembangan desa. Jadi ditunggu saja video terbaru dari kami. Terima kasih.